Pak Anies, ini saya baca harian Kompas pada saat kita interview ini. Ini ada anggaran pendidikan jadi sasaran korupsi. Disebut 1,3 triliun dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Ya. 10 tahun. Saya ingin dapat komentar dari Anda tentang berita ini. Pasti Ya. Anda sudah baca, bukan? Sudah baca. Dan ini bukan berita baru. Oh, ini bukan berita baru. Ya, ini sesuatu yang kita sudah lama kita katakan bahwa ini masalah besar di dalam pelaksanaan namanya dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus, DAK betul. untuk pendidikan yang dilaksanakan di daerah. Kemudian juga dana di situ ada BOS dan lain-lain. Ya. Dan ini menarik ketika institusinya ditulis di situ. Iya, saya melihat ada institusi yang ditulis di sini. Kalau lihat lembaganya itu ya, ini ada pegawai dinas pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, Pemkot, pemerintah provinsi. Ya, ada di mana di sini? Kemdikbud nggak ada di sini. Jadi Kemdikbud tidak ada. Yang jadi masalah adalah pelaksanaan di daerah. Alhamdulillah di Jakarta sempurna tidak. Kalau kita katakan sempurna tidak. Tetapi kita melihat bahwa pelaksanaan di daerah itu luar biasa. Nah, karena itu apa yang kita lakukan? Satu, tadi ada NPD itu. NPD ya. NPD itu akan menunjukkan betul. Oke, uangnya dipakai untuk apa? Betul. Oke. Terus yang kedua, NPD neraca pendidikan daerah. Okay. Lalu yang kedua, mulai tahun lalu kita menyiapkan namanya e-purchasing. Oh, e-purchasing. Jadi belanja-belanja DAK itu menggunakan e-purchasing. Jadi dengan katalog semuanya dimasukkan situ. Lalu yang ketiga, kita menggunakan yang namanya e-money. Kita akan ke depan pemanfaatan BOS itu tidak dengan cash. Tidak dengan cash. Tetapi peruntukan untuk apa? Jadi dia menggunakannya adalah uangnya non cash. Non cash ya. Pendekatannya non transaksi non tunai. Okay, betul. Lalu yang keempat yang kita lakukan adalah mengubah juknis yang seringkali justru membuat orang terjebak. Ya. Karena sebagian dari problem ini adalah selain orang yang benar-benar memang ya korupsi ini kan tiga. Karena kebutuhan, karena keserakahan, atau karena sistem. Karena sistem. Nah, yang karena sistemnya kita bereskan. Ini benar dan selama 10 tahun itu luar biasa angkanya. Karenanya pengawasannya ya cukup dari Jakarta. Pengawasan harus semua. Mas, saya ada titipan dari beberapa orang tentang SMA 3 yang di Semarang sebelum saya lupa. Kan itu kan cerita ini SMA unggulan, dia tidak diikutkan dalam karena kesalahan prosedur untuk kemudian bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Ya, ya. Nah. Sebenarnya prosesnya ini proses kalau dulu di Baladikbud, sekarang di dalam Kemristek Dikti. Karena ini adalah seleksi perguruan tinggi, undangan dari perguruan tinggi. Betul. Ya, tapi saya komentar sedikit. Nah, karena jadi saya membentuk tim, saya kirim ke Semarang untuk bertemu dengan para siswa, para orang tua, para guru di SMA 3 itu. Kemudian bertemu tentu dengan wali kota, dengan gubernur, dan saya tugaskan ketemu dengan panitia SNMPTN. Jadi hasilnya? Jadi temuan sementara menunjukkan bahwa saya beritahu faktanya dulu. Ada sekitar 50 sekolah, bukan sekitar 50 sekolah di seluruh Indonesia yang menggunakan sistem yang sama dengan SMA 3. Ada 7 di Jawa Tengah. Okay. Yang bermasalah 1. Dan 1 pun di bidang IPA, yang IPS-nya tidak. Iya, betul. Ya. IPS-nya oke-oke aja. Artinya sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan satu sama lain ya. Betul. Tetapi kalau kita lihat nampaknya dari temuan sementara di situ ada pengisian yang tidak konsisten. Ada pengisian yang tidak konsisten. Ya, nah pengisian tidak konsisten. Dan pengisian tidak konsisten itu berdampak pada cara sistem di SNMPTN menilai. Nah, tentu kalau dari pihak SNMPTN akan mengatakan itu tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab sekolah, betul. Dari pihak sekolah mengatakan sistemnya membuat kita jadi keliru. Ini kan jadi salah-salahan. Jadi tim kita udah lihat ke situ. Kita berharap, saya sampaikan pada semua, tujuan kita bukan mengikuti prosedur. Tujuan kita adalah mengantarkan anak-anak kita untuk dapat pendidikan lebih baik. Itu tanggung jawab kita. Jadi bukan soal prosedur, yang penting adalah tidak ada diskriminasi. Dan
kita percayakan pada sistem untuk menilai. Jangan karena ini anak siapa atau itu siapa jadi dapat privilege, tidak. Ketika Mas Anies menyebut anak siapa, saya ingat anak Anda juga tidak lolos untuk masuk ke SNPTN. Ya. Apa yang terjadi sebetulnya, Mas? Ya, jadi ya anak saya mengikuti pendaftaran seperti yang lain. Dan ini sebetulnya bukan seleksi dalam artian ujian. Ini adalah undangan. Ini undangan. Dan dari universitas yang menyeleksi seluruh siswa itu, anak saya tidak termasuk yang diundang. Dan pasti Anda tidak meminta sama istimewaan, sekali, bukan? tentu tidak. Ini justru saya percayakan pada sistem, dan kita percayakan bahwa mereka yang mengelola SNMPTN ini berintegritas. Jangan direcoki. Republik ini sering rusak. Justru Anda karena seperti itu. contoh konkret untuk melakukan. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang kami merasa normal aja. Anak saya pun, semua pun merasa ya ini biasa saja. Dan kita juga, saya sampaikan pada anak saya, tidak ada kegagalan. Saya dulu ketika SMA juga ingin diundang, tapi saya juga nggak dapat undangan. Jadi waktu dulu saya SMA, dulu ada namanya PMDK. Betul, PMDK. PMDK sama SNMPTN. UMPTN. UMPTN. Nah, saya daftar PMDK juga, saya nggak diterima, nggak masuk juga. Saya ikutnya UMPTN, seperti jutaan anak lainnya. Jadi saya katakan pada kita percayakan, dan sekaligus kita pengen dorong integritas, bikin indeks integritas. Masa kita yang harus mengkhianati? Tidak bisa. Dan kita sekarang ini saatnya mengembalikan integritas itu. Republik ini membutuhkan itu. Ini, Mas Don, persoalan yang sebenarnya para pendiri Republik ini sudah kerjakan tanpa pernah mereka Jadi saya juga kadang-kadang merasa, aduh, satu sisi misalnya ada yang mengatakan, selamat ya, bravo. Saya bilang, loh, gimana selamat? Anak nggak masuk kok nggak dapat selamat gitu. Tapi sebenarnya menarik Anda memberi contoh. Buat kami yang penting dia belajar serius, konsentrasi, dan saya katakan pada kita keluarga, katakan bahwa bapak ibumu, kita semua mayoritas juga dulu lewat jalur seleksi. Belajar lebih keras dan buktikan. Rasanya statement Anda ini berlaku juga untuk anak-anak yang lain, bukan? Ya. Dan saya bilang bagi-bagi semuanya. Makanya kalau ada yang mau datang minta tolong, langsung muter balik, Pak. Setelah Anda jadi menteri, bagaimana dengan Indonesia mengajar? Karena ketika Anda jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita semua sudah tahu bahwa track record Anda itu proven dengan Indonesia mengajar sebelumnya. Sekarang kegiatan jadi itu gimana? Benar, Indonesia mengajar jalan terus. Dan Indonesia mengajar dari awal komitmennya adalah hanya minta satu kata dari pemerintah, restu. Tidak minta uang. Dari dulu kita nggak pernah minta uang pemerintah, nol APBN. Kita menggalang dari masyarakat sipil. Itu yang kita kerjakan. Sekarang juga begitu. Saya di pemerintahan tidak berarti kemudian mereka didukung pemerintah. Tidak. Tetap fundraising, tetap mencari. Mengapa? Karena Indonesia mengajar ingin mengajak pada semua bahwa kita sudah punya masyarakat yang terdidik, yang mendapat manfaat dari pendidikan. Karena itu undangan kami kepada siapapun yang terlibat waktu itu. Undangannya bukan, ayo nyumbang untuk Indonesia, bukan. Undangannya, ayo bayar balik untuk Indonesia. Bayar. Pak Menteri, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih, Mas Don. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mendikbud Anies Baswedan. Saya rasa Anda sudah bisa mengambil beberapa poin dari perbincangan ini. Silakan Anda mengambil refleksi dari pembicaraan ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.